Assalamualaikum, sahabat Wisman. Masih segar di ingatan kita bagaimana krisis moneter tahun 1998 memporak-porandakan ekonomi Indonesia yang berakibat krisis politik dan kerusuhan yang hampir saja membuat Indonesia menjadi bubar. Bagaimana krisis itu terjadi, penyebabnya, serta solusinya agar kejadian itu tidak terulang kembali. Mari kita simak tayangan berikut ini, tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen agar kami terus bisa menyajikan tayangan-tayangan yang menarik. Selamat menyaksikan. Krisis moneter tahun 1998 adalah salah satu titik terendah dalam sejarah ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, harga kebutuhan pokok melambung, dan banyak perusahaan bangkrut, menyebabkan gejolak sosial dan politik yang berujung pada reformasi besar-besaran. Salah satu aktor utama di balik kehancuran ekonomi ini adalah orang yang bernama George Soros, seorang spekulan mata uang yang dikenal karena kemampuannya menggoyang ekonomi negara-negara berkembang melalui strateginya. Serangan terhadap Baht Thailand atau mata uang Thailand dan efek dominonya ke rupiah. Pada pertengahan 1997, Soros dan kelompok hedge fund besar lainnya menyerang mata uang Baht Thailand dengan menjual besar-besaran atau dikenal dengan istilah short selling yang menyebabkan nilai Baht menjadi anjlok. Kepanikan di pasar keuangan Asia menyebar ke Indonesia karena investor takut rupiah juga akan terkena imbasnya. Para spekulan kemudian mulai melakukan aksi serupa terhadap rupiah yang menyebabkan depresiasi cepat. Kemudian yang kedua, short selling rupiah secara besar-besaran. Para spekulan termasuk George Soros meminjam rupiah dalam jumlah yang sangat besar dan langsung menukarkannya ke dolar Amerika atau dolar AS yang menyebabkan permintaan terhadap dolar melonjak dan nilai tukar rupiah menjadi melemah. Saat rupiah semakin terpuruk, mereka membeli kembali rupiah dengan harga yang jauh lebih murah, membuat keuntungan besar, sementara ekonomi Indonesia semakin runtuh. Yang ketiga, tekanan terhadap pasar saham dan perusahaan strategis. Ketidakstabilan rupiah menyebabkan kepanikan di pasar saham Indonesia dengan banyak investor asing menarik dana mereka. Banyak perusahaan Indonesia yang sebelumnya memiliki utang dalam dolar AS tiba-tiba kesulitan membayar karena nilai rupiah menjadi sangat lemah yang menyebabkan kebangkrutan massal. Akibatnya, aset-aset penting dijual murah ke pihak asing, termasuk perusahaan-perusahaan strategis yang sebelumnya dimiliki oleh konglomerat nasional. Intervensi IMF yang membuat Indonesia semakin terjebak. Di tengah kekuasaan ini, IMF datang dengan tawaran bantuan dalam tanda petik yang sebenarnya lebih memperburuk keadaan. IMF memaksa Indonesia untuk menaikkan suku bunga secara drastis yang justru membuat ekonomi Indonesia semakin tercekik. Banyak bank lokal akhirnya bangkrut, sementara perusahaan-perusahaan asing semakin leluasa menguasai aset Indonesia dengan harga yang murah. Apa pelajaran dari peristiwa krisis moneter tahun 1998? Ya, cara mencegahnya serangan spekulatif agar kejadian ini tidak terulang kembali. Ya, kita akan membicarakan cara mencegah serangan spekulatif agar tidak terulang kembali. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada dolar dan sistem keuangan global. Meningkatkan cadangan emas nasional dan memperkuat transaksi dalam mata uang lokal.
kemudian juga mengembangkan alternatif seperti sistem keuangan berbasis BRICS atau ASEAN Monetary Fund agar tidak mudah dikendalikan oleh spekulan global. Yang kedua, regulasi ketat terhadap arus modal asing, yaitu membatasi short selling atau penjualan jangka pendek terhadap rupiah untuk mencegah serangan spekulatif, mewajibkan investasi asing berbentuk sektor real, bukan hanya transaksi keuangan yang bisa keluar kapan saja. Yang ketiga, membentuk badan pengendali krisis, membangun mekanisme intervensi yang lebih kuat agar Bank Indonesia bisa lebih fleksibel dalam menghadapi guncangan ekonomi dan memastikan pasar modal nasional lebih didominasi oleh investor domestik agar tidak mudah digoyang oleh spekulan luar negeri. Yang keempat, membangun kemandirian ekonomi. Hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Juga penguatan sektor pangan dan energi agar Indonesia tidak mudah dikendalikan lewat fluktuasi harga global. Krisis 1998 harus menjadi pelajaran bahwa Indonesia tidak boleh lagi membiarkan mata uang dan ekonominya dikendalikan oleh kepentingan asing. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi, dan ekonomi nasional tetap kokoh menghadapi tantangan global. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna, dan sampai ketemu pada tayangan mendidik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.